nomor 33, 34, 35, dan 36 atas nama Peri Febrianto dan kawan-kawan bukan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 33, 34, 35, dan 36 demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebab berikut dalam perkara terdakwa Peri Febrianto, identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana pembacaan surat dakwaan pada persidangan yang lalu. Terdakwa ditahan dalam rumah tahan negara sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Dr. C. Padli Nasution SHMH, Satria Tunggara OD SH, Januar SH, Sulfikri Nubis SHMH, Clara Dika Floriani SH LLM.ME, para advokat pengacara dari kantor hukum Lubis Nasution dan Partners yang beralamat di Gedung Arpa Cikini lantai 2, Jalan Cikini Raya nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2023 bertindak baik bersama-sama maupun bersendiri-sendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang, telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar tuntutan pidana oleh penuntut umum yang telah dibacakan di persidangan, dan untuk tuntutan tersebut tidak kami bacakan lagi. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum, terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim yang menjatuhkan putusan sebagai berikut: menyatakan terdakwa Peri Febrianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan merupakan merupakan bidang hukum perdata, sebagaimana dalam dakwaan premier jaksa melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menyatakan terdakwa Peri Febrianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan merupakan bidang hukum perdata, sebagaimana dakwaan
subsidiar melanggar pasal 3 ayat junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Melepaskan terdakwa Ferry P. Brianto oleh karena itu dengan segala tuntutan hukum atau Onselah Van Ali Republik memerintahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara setelah menerima petikan putusan perkara aku memulihkan hak terdakwa Ferry P. Brianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara pada negara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar pembelaan terdakwa pribadi yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan ini oleh penuntut umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwanya penuntut umum telah menghadirkan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan menimbang terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan telah diputus dalam putusan selah yang pada pokoknya keberatan penasihat hukum tersebut tidak dapat diterima. Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi Giri Insinyur Giri Sudaryono. 2. Saksi E. Insinyur Amrozi Hamidi. 3. Saksi H. Bindud Agus Dewanto. 4. Saksi Rostamaji. 5. Saksi Handoko Trisudibyo. 6. Saksi H. Supandri. 7. Saksi Muhammad Yusuf. 8. Saksi Muhammad Hafid. 9. Saksi Suherlan. 10. Saksi Aryo Bibisono. 11. Saksi Idu Krisna Adiyatra. 12. Saksi Irwan Apriansa. 13. Saksi Insinyur Supino Bambang Irianto. 14. Saksi Sugiono bin Sarwani. 15. Saksi Budiarto. 16. Saksi Lora Melani Loas Birimba. 17. Saksi Masyuri. 18. Saksi Nana Sumarna. 19. Saksi Abdul Qair.
20 Saksi Sugianto SE. 21 Saksi Kusianto. 22 Saksi Insinyur Sufol Ulum, Saksi Anton Radiomanto Santoso, Saksi Nurul Falhas, dan Saksi Veronika Sri Hartati. Menimbang bahwa penuntut umum telah juga mengajukan mengajukan ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut. 1. Saksi ahli Swadi AK MSI CA CFRA, saksi dari BPK, ahli dari BPK. 2. Dr. Yagus Suyadi SHMSI. 3. Dr. Siswo Juwanto. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Untuk keterangan terdakwa tidak kami bacakan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi adecak, antara lain 1. Saksi ahli atau ahli dari Dr. Dian Puji N. Simatupang SHMH, Dr. Ahmad Sultan SHMH, Dr. Rizal Ibnu Sani SHMH. 4. Saksi ahli Ruli Iskandar SA khusus untuk Veronika. 5. Saksi Dr. H. Ujang Bahar SHMSI. 6. Dr. Subani SHMH, ahli perdata. 8. Keterangan tertulis dari Dr. Jamin Ginting SHMH MKN khusus terdakwa Veronika Sari Hartati. Dr. H. Ujang Bahar SHMSI dan Dr. Subani SH. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut. Untuk singkatnya, barang bukti yang tersebut tidak kami bacakan dan telah tercantum dalam putusan ini. Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Untuk singkatnya, fakta-fakta hukum tersebut tidak kami bacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidiaritas, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primer, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 35 tahun Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Pasal 18 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Menimbang bahwa orang per orang adalah orang secara individu yang dalam KUH pidana dirumuskan sebagai kata barang siapa, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa untuk selanjutnya akan dibacakan oleh dilanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa yang saat ini dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah Ferry Febrianto, Direktur Utama PT Adi Persada Realty periode tahun 2012 sampai dengan 2013, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan dibenarkan oleh terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, umur, dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum, sehingga cangkap bertindak dalam hukum. Oleh karenanya memenuhi syarat sebagai subjek delik, namun karena unsur ini bukan inti delik, standar delik, untuk dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil dan maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut yang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 003 PU 4 Romawi 2006 pada pokoknya menyatakan perbuatan melawan hukum material tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun Mahkamah Agung dalam berbagai jurisprudensi kasus korupsi dan praktek persidangan perkara korupsi selain menerapkan konsep melawan hukum arti formil, menerapkan juga melawan hukum material karena korupsi dan dampaknya berkarakter luar biasa, sehingga menjadi rujukan majelis hakim dalam perkara ini untuk menerapkan konsep melawan hukum material. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa diberi fakta hukum, PT Adi Persada Realty, PT APR, dahulu bernama PT Adi Suan Persada, merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Adi Karya Persero terbuka yang berada di bidang pengembangan properti, real estate. PT Adi Kon Persada dikirimkan berdasarkan akta pendirian persaudaraan berbasis nomor 1 22 Mei 2002 dan selanjutnya berubah nama menjadi PT Adi Persada Realty berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 09 tanggal 2 Februari 2012. Komposisi kepemilikan saham PT Adi Persada Realty sebesar 99,9% dimiliki oleh PT Adi Karya Persero Tbk dan sisanya sebanyak 0,1% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Adi Karya Persero Tbk. Menimbang bahwa PT Cahaya Inti Semarang CIC perusahaan swasta didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan PT CIC
nomor 3 tanggal 1 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Hendro Lukito SH. Perusahaan ini bergerak di bidang industri, perdagangan, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa, dan percetakan. Menimbang bahwa PT Adi Persada PT APR untuk kegiatan pengembangan usaha perumahan membeli tanah di Blok Kramat Jalan Limo Cinere Depok Kramat, Blok Kramat Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok seluas 20 hektar. Atas penawaran Anton Rodimianto Santoso selaku Direktur Utama PT IJC melalui Nur Falahas Direktur Operasional seluas kurang lebih 20 hektar seharga 498.000 per meter persegi rupiah per meter persegi, total sekitar 99.600.000. Pertemuan penawaran dilakukan di Point Square Jakarta Selatan antara PT IJC dan diwakili oleh Nur Falahas dan PT Adi Persada yang diwakili oleh Insinyur Sohul Ulum, yang kemudian ditindaklanjuti sekitar tanggal 20 Mei 2015 atau 26 Mei 2000 bertempat di kantor PT Adi Persada yang berada di Jalan Pasar Minggu kilometer 18 Kota Jakarta Selatan. Dilakukan negosiasi harga antara PT Adi Persada Realty dalam ini Insinyur Sohul Ulum, terdakwa Ferry Febrianto dan Handoko Hetri Sudibyo dengan pihak PT CIC diwakili Nur Falahas. Kemudian disepakati harga per meter persegi Rp498.000. Kemudian dituangkan dalam akta perjanjian jual beli nomor 73 tanggal 31 Mei 2012 Notaris Veronica Hartati, notaris berkedudukan di Serang, Banten, yang draft perjanjiannya sudah dibuat oleh PT APR dan PT CIC. Menimbang bahwa atas hak dasar kepemilikan tanah di Blok Kramat Limo Depok yang dimiliki PT IJC yang dijual kepada PT APR berupa A. izin lokasi, B. SPH surat pelepasan hak tahun 2008 antara PT IJC dengan yang ditandatangani oleh Anton Hadimanto Santoso selaku Direktur Utama PT IJC dengan para pemilik tanah di Sekan Camat dan Lurah Limo dengan perincian sebagai berikut. A. Surat pelepasan SPH tanah kepentingan swasta nomor 594 seluas 2.890 meter persegi antara atas nama pemilik tanah Maroji kepada Anton R. Santoso dengan saksi Lurah Limo Sigianto dan Camat Limo Hayayan Arito dan seterusnya sampai dengan surat pelepasan hak untuk kepentingan swasta tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2008 pemilik tanah Siti Sumiati seluas 4.517 kepada Anton R. Santoso di RUT PT CIC. Saksi Lurah Limo Sugianto dan Camat Limo Hayayan Arianto MS. Namun demikian keterangan saksi Sugiharto selaku Camat Cinere saat itu selaku PLT Lurah Limo, SPH tersebut belum mencantumkan pembayaran karena baru dibayar sebagian, belum lunas oleh PT CIC kepada para penggarap yang menguasai secara fisik. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Kusianto, tanah yang dibebaskan oleh PT IJC tersebut sebelumnya tahun 73 sampai 80, 1973 sampai 1980 diklaim milik PT Urecon, kemudian tahun 1983 di take over oleh PT Mega Limo Estate yang berubah menjadi PT Mega Petroleum Development Group, serta berdasarkan keterangan saksi Lora Melani Loas B. Rimba selaku Direktur Utama PT Mega Petroleum Development Group yang menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Blok Kramat Limo Depok adalah miliknya yang dibeli PT Urecon Utama dan pembelian langsung dari masyarakat. C. SHM luas 7,8 hektar dengan perincian SHM atas nama Haji Nambeng 30 meter persegi, SHM atas nama Ali Mukti 1,2 hektar, SHM atas nama Karim 1,2 hektar. Sudah dibayar oleh Anton Rodimianto, namun secara fisik dikuasai oleh masyarakat penggarap karena belum diberi uang kerohiman sehingga tidak mau mengosongkan. Terhadap bukti kepemilikan tersebut, izin lokasi SPH, SHM oleh terdakwa Ferry Febrianto dan sebelum tidak dicek keaslian suratnya. Menimbang walaupun mengetahui tanah tersebut masih dalam penguasaan masyarakat penggarap karena belum selesai pembebasannya dan diklaim milik PT Metropolitan, namun pihak PT CIC dalam ini Anton Febrianto Santoso tetap menjual tanah tersebut dengan membuat surat pernyataan bahwa PT CIC selaku pemilik tanah seluas kurang lebih 13 hektar atau 1.130.000 meter persegi tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak digunakan sebagai agunan dan akan mengikatkan diri untuk menjual, mengalihkan, melepaskan hak atas tanah tersebut melalui kuasa atau penunjukan. Kemudian dalam RUPS Nur Falahas sebagai pemilik penjual mewakili PT IJC. Di sisi lain, terdakwa Ferry Febrianto dan Ulum PT APR mengetahui tanah tersebut
belum sepenuhnya dikuasai oleh PT SCC, masih dalam penguasaan pihak ketiga pada penggarap sebagai keterangan saksi Nurul Falahas dan diklaim oleh beberapa pihak di antara PT Megapolitan. Namun terdakwa Ferry Widianto tetap memutuskan membeli tanpa survei lahan potensial sebagaimana dimaksud SOP untuk pengadaan lahan. Pengadaan tanah diatur dalam prosedur pengadaan lahan nomor P000 LP01 tanggal 13 Maret 2011. Terbukti hasil peninjauan saksi Insur Giri Sudaryono, mantan komisaris PT Adi Persada Realty, anak perusahaan PT Adi Karya, objek jual beli antara PT AP dan DC. Saksi tidak melihat akses jalan masuk ke lokasi tanah, sedangkan aksesibilitas adalah hal pertama untuk mengadaan lahan. Dengan demikian dapat dipastikan tahapan survei awal lahan posisian tidak dilakukan. Menimbang bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebesar 498.000 per meter persegi dalam negosiasi harga di kantor PT APR di antara PT APR, Sofil Ulum, Ferry Widianto dan Handoko Trisitubio dengan pihak PT CSI dibagi Nurul Falahas. Kemudian Nurul Falahas menunjuk notaris Veronica Sri Hartati SH selaku notaris yang bertugas di Serang, Banten, menandatangani akta perjanjian jual beli tanah nomor 73 tanggal 31 Mei 2012 yang sudah disiapkan draftnya oleh PT Adi Persada Realty atas objek di Depok, Provinsi Jawa Barat. Menimbang bahwa setelah penandatanganan perjanjian jual beli nomor 73 tanggal 31 Mei 2012, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pengikatan jual beli dan akta pelepasan hak sebagai dasar pencairan dari PT APR yang diwakili Sofil Ulum dan terdakwa Ferry Widianto pada PT Cahaya di Semerlang, diwakili oleh Nurul Falahas dan Anton Radumianto sebagai berikut. A. Akta pengikatan jual beli nomor 35 tanggal 14 Agustus 2012 dan akta pengikatan nomor 50 tanggal 30 Agustus 2010 antara Ferry Widianto dan Nurul Falahas yang di dalamnya adendumnya disepakati PT APR boleh membeli langsung dari pemilik tanah. Karenanya PT APR melalui Insur Sawulo membeli tanah langsung dari Jayadi selaku kuasa dari ahli waris Alam Sarmilih dan Muntasil SHM 47 dan SHM nomor 46 atas nama Sarmilih, namun ternyata tanah diklaim oleh pihak ketiga atau masih dalam sengketa. B. Akta pelepasan hak. Akta pelepasan hak tanah nomor 41 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pelepasan hak rinciannya SHM nomor 09 kurang lebih 12.500 km persegi sampai dengan sebidang tanah SHM nomor 277 kurang lebih 3.015 meter persegi. Akta pelepasan hak 42 rinciannya tanah hak milik adat Persil 976 seluas 1.200 meter persegi, milik adat Persil 2929 700 meter persegi dan seterusnya sampai dengan hak milik adat Persil 917 kurang lebih 7.750 meter persegi. Akta pelepasan hak 43 terdiri dari sebidang tanah hak milik adat Persil 695 1.240 meter persegi sampai dengan hak milik adat nomor 909 seluas 3.000 meter persegi. Akta pelepasan hak APH tanah nomor 75 19 Oktober 2012 terdiri dari SHM 46 luas 17.500 meter persegi, SHM nomor 47 20.000 meter persegi. Padahal terdakwa Ferry Widianto dan Insinyur Syaiful Ulum PT APR dan Nurul Falahas serta Anton Radumianto PT CIC mengetahui dan menyadari tanah objek jual beli belum seluruhnya dikuasai PT CIC karena dari 20 hektar yang diperjanjikan belum seluruhnya dibebaskan dan masih dalam penguasaan pihak ketiga yang mengklaim mempunyai tanah tersebut sebagaimana fakta hukum tersebut di atas. Menimbang bahwa ada realisasi pencairan oleh PT APR kepada PT CIC melalui rekening notaris Veronica Sri Hartati sebagai berikut. 1. Pertama, 5 miliar rupiah di Bank Mandiri Cabang Membantu Alam Sutra dengan nomor 1180005192876 atas nama Veronica Sri Hartati rinciannya sebagai berikut.
tanggal 1 Juni 1 miliar rupiah, 6 Juni 900 juta rupiah, 11 Juni 2 miliar rupiah, 15 Juni 1 miliar rupiah, 25 Juni 2012 1 miliar rupiah. 2. Tahap kedua 22 miliar 500 juta rupiah. Dengan rincian tanggal 8 Agustus 2012 500 juta rupiah, 13 Agustus 3 miliar rupiah, 15 Agustus 12 miliar, tanggal 16 Agustus 3 miliar rupiah. Pencairan yang dilakukan oleh Ferry Burianto dan Institut Saiful Ulum sebelum mendahului izin lokasi tanggal 14 September 2012. 3. Pencairan berikutnya 4 miliar rupiah tanggal 17 Februari 2012 1 miliar rupiah, 5 Oktober 1 miliar rupiah, 11 Oktober 2012 2 miliar rupiah. Meskipun PT CIC belum menguasai tanah jual beli di Limo Depok karena masih dalam penguasaan para penggarap dan belum sepenuhnya diberi uang kerohiman atau ganti rugi, dan tanah tersebut diklaim oleh banyak pihak seperti Yakumus Tuam, Heri Cahyono, PT Mega Limo Estate, PT Wahana Insan Mandiri, Muyamin Damin. 4. Pencairan sebesar 6 miliar 500 juta rupiah secara bertahap tanggal 17 Oktober 2012 1 miliar, 1 November 1 miliar, 20 November 2 miliar, 17 Desember 5 miliar, 16 Januari 1,5 miliar, 31 Januari 2013 5 miliar. 5. Membayar langsung dari PT Adi Persada Realty Saiful Ulum kepada Jayadi sebesar 1 miliar 475 juta rupiah. Seolah Jayadi menguasai tanah SHM nomor 47 seluas 25 meter persegi atas nama Muntasil dan SHM 46 seluas 17.000 meter persegi atas nama Sarmilih. Namun kenyataannya tanah tersebut dalam penguasaan Sujono Barak Rimba atau Melani, PT Mega Limo Estate, PT Mega Hutan sebagaimana fakta hukum tersebut atas. Menimbang bahwa jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh PT Adi Persada Realty kepada PT CIC melalui rekening Bank Mandiri 1180005192896 atas nama Firdaus Kasih untuk diteruskan kepada Nurul Falahas, Anton Radwimento dan Kusyanto adalah sebesar 33 miliar 900 juta rupiah untuk pembelian tanah di Kelurahan dan Kecamatan Limo Depok, Jawa Barat. Namun PT Adi Persada tidak memperoleh dan menguasai tanah baik secara fisik maupun yuridis. Kemudian pengurusan penyelesaian pembelian tanah diserahkan kepada Notaris Ahmad Budiarto yang wilayah kerjanya di Depok. Menimbang pelanjutan pengurusan jual beli dan pensertifikatan tanah PT APR, kemudian Notaris Ahmad Budiarto melalui pegawai lapangan Sugiono, freelance lapangan Sugiono mengajukan permohonan ke kantor pertanahan Depok seluas sekitar 10 hektar dengan melampiaskan APH akta perolahan hak dari PT CIC kepada PAPR yang seolah dibuat Notaris Sigit Siswanto Depok atas akta 454647 sebagai berikut. Akta perolahan hak atas tanah nomor 45 tanggal 21 Januari 2012 atas perolahan sebidang tanah hak milik adat 695 seluas 10 meter persegi. B. Sebidang tanah milik adat nomor 449 seluas 8.450 meter persegi. Akta perolahan hak 46 nomor 46 sebidang tanah milik adat Persil 814 blok 015 luas 7.700 serta atas nama Saareh. Akta perolahan hak atas tanah 47 tanggal 21 Januari 2014 untuk peralihan tanah sampai dengan sebidang tanah ambil adat Persil 975 blok 015 Keramat Kohir 06680 luas 2.890 meter persegi terdapat nama Hussein Lidan Hasminung Maroji. Hasilnya adalah PT Adi Persada Realty mendapatkan SHGB seluas 1,2 hektar. B. Peta bidang tanah 370/2014 nomor induk bidang 04581 seluas 18.450 meter persegi atau 1,8 hektar. C. Peta bidang nomor 325/2014 nomor induk bidang 04590 seluas 76.751 meter persegi atau 7,6 hektar. Menimbang bahwa terhadap peta bidang seluas 18.540 dan seluas 75.752 meter persegi. Namun kedua peta bidang tanah tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Pertanahan Kota Depok menjadi sertifikat HGB atas nama PT APR karena ketidakcukupan persyaratan disebabkan tanah objek permohonan masih dalam sengketa dan dalam penguasaan pihak ketiga sebagai penggarap. Menimbang bahwa seluruh biaya pembelian tanah dikeluarkan sebesar 60 miliar 200 juta rupiah, namun yang didapat hanya sekitar 1,2 hektar, seharusnya setidaknya mendapat 10 hektar tanah
dengan harga 498 meter persegi. Menimbang bahwa pembelian tanah oleh PT APR dapat suryalah awal lahan potensial sebagai dimaksud SOP prosedur pengadaan lahan nomor P00LP01 tanggal 13/4/2012 terbukti lahan yang dibeli di Blok Ramat tidak dapat akses jalan masuki lokasi tanah. Menimbang pencairan dana pembelian tanah oleh PT APR kepada PTJ tanpa dokumen tagihan dan invoice lengkap bahkan ada yang ditransfer langsung ke pribadi berlebih sehingga tidak sesuai dengan mekanisme proses pengeluaran uang PT APR yang diatur dalam SOP nomor SP TRY 01 tanggal 1 Juli 2012 Departemen Treasury Benan. Menimbang perbuatan Kami lanjutkan. Memperhatikan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan Ferry Febrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang terjalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sama sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum.